Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidahnya senantiasa basah dengan zikir, dan beliau senantiasa memuji Allah atas segala nikmatnya. Kenapa? Karena salah satu perangkap iblis yang paling dahsyat adalah membuat orang tidak bersyukur. Oleh karena itu, kalau kita berbuat baik sama orang, jangan pernah mengharapkan balas budi dari manusia. Kenapa? Tuh manusia sama Allah gak terima kasih, apalagi sama antum. Apa yang antum kasih sama dia? Allah kasih segalanya kepada manusia, hanya diminta sholat 5 waktu, kadang-kala enggak. Maka kalau kita berbuat baik sama orang, niatkan lillahi ta'ala. Kalau kita berharap dari manusia yang ada sakit hati, Nabi SAW senantiasa mengatakan Alhamdulillah. Bahkan dalam kondisi beliau sudah sepuh, beliau pernah sholat malam sampai bengkak kakinya. Kenapa beliau melakukan itu? Jawab Nabi cuma satu, afala akun abdan syakura. Apa nggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukan atas harta yang Allah berikan, enggak. Nabi nggak banyak hartanya. Bahkan kita tahu Nabi SAW meninggal dunia ninggalin utang, tapi beliau punya jaminan, yaitu baju besi beliau yang digadaikan sama Nabi SAW. Nggak punya. Lalu apa yang beliau syukuri? Nikmat iman yang pertama, bisa sampai mati husnul khatimah. Allahu Akbar jamaah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Pada siang hari ini Allah memperkenankan bagi kita untuk belajar, untuk mengkaji. Ada sebuah sunnah yang banyak ditinggalkan manusia, yaitu sunnah tidur siang. Tidur siang itu sunnah, tapi tidak sedang kajian. Karena jangan sampai ada yang memanfaatkan, Ustaz kan sunnah, Ustaz ya, ana ngantuk, jadi dia tidur. Yang nggak tidur siang itu setan. Nabi SAW mengatakan qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tidur siang, setan itu nggak tidur siang. Maka berusaha untuk istirahat walaupun sebentar, 15 menit, 5 menit. Siang itu biasanya di masa Nabi SAW mereka tidurnya itu sebelum zuhur. Mereka tidurnya sebelum zuhur. Dan Masya Allah, dimanapun orang bekerja biasanya ada jam istirahat tetap. 1 jam istirahat, gunakan untuk tidur 15 menit, 10 menit cukup. Yang penting itu kualitas tidurnya, bukan panjang waktu tidurnya. Yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah apa? Ketika pencipta ketika berbincang dengan pencipta. Subhanallah. Apakah Allah berbicara? Nah, Al-Quran yang kita baca ini firman Allah Jalla Jalaluh, dan Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa 10 tahun diasingkan, dia meninggalkan Mesir, kemudian 10 tahun di Madian itu menggembala kambing.
Ana ingatkan kembali bahwasanya seluruh nabi itu mengembala kambing sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi. Ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Kenapa? Para ulama ketika berbincang tentang mengembala kambing ini adalah salah satu profesi yang membuat manusia menjadi penyabar. Membuat manusia siap menghadapi masalah. Siap untuk memanage konflik yang terjadi. Karena pertama kali ana beli kambing, Masya Allah, ana dalam hati kepingin jadi pengembala kambing. Ana beli kambing kalau nggak salah 4 ekor. Ana turunin dari mobil, ana bawa ke kandangnya. 1 ikut, yang 2 masuk ke rumahnya tetangga, makan rumput. Subhanallah. Seperti itu tugas pengembala. Seperti itu tugas para nabi yang menyelamatkan umatnya dari melakukan perbuatan mungkar. Nabi Musa alaihissalam hidup 30 tahun di istana Fir'aun. Yang mau tidak mau, kehidupan istana itu berpengaruh kepada karakter seseorang. Sehingga dicelup di Madian mengembala kambing 10 tahun. Pulang, turun firman Allah. Dalam perjalanan di Wadi Tua, Nabi Musa melihat ada api di malam hari. Dia suruh keluarganya tunggu. Mungkin di sana aku mendapatkan petunjuk. Aku tahu aku mendapatkan api untuk penghangat kita. Ternyata di situ dipanggil, ada suara yang memanggil. Itu suara Allah Jalla Jalaluhu. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Allah berbicara. Di surah An-Nisa ayat 164 Allah mengatakan wa rusulan qad qasasnahum alaik. An-Nisa 164. Ada yang pegang mic? Mic-nya ada berapa sekarang? Ana lihat cuma tinggal 1 mic-nya. Biasanya ada 2, Bang. Ada mic-nya? Nah, kalau ada silahkan dibaca. Ada mic-nya? Nggak ada. Biasanya ada di bawah sih. Di belakang ya? Di laci situ. Masya Allah. Baik kalau gitu. Sambil dicari, semua sudah melihat. Apa kata Allah? Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan rasul-rasul yang kami ceritakan kepadamu sebelum. Masya Allah. Rasul-rasul yang diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya. Dan ada rasul-rasul yang belum kami ceritakan kepadamu. Jadi putus-putus ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbincang dengan Nabi Musa, berbicara dengan pembicaraan dengan Nabi Musa alaihissalam. Kebayang nggak kita yang selama ini beribadah mengatakan Allahu Akbar, kemudian mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kemudian berbicara dengan pencipta kita. Orang-orang yang beriman percaya. Selesai perang Uhud. Perang Uhud tahun berapa? Jamaah, kita ini sama sejarah kita harus tahu. Karena sejarah itu
kejayaan umat Islam. Yang nggak tahu dengan sejarahnya ya bermasalah hidup dia. Karena ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu yang tidak perlu diulangi lagi sama kita. Tapi karena kita nggak baca sejarah, kita akan mengulangi kesalahan itu. Perang Uhud itu umat Islam kalah apa menang? Kalah menang. Ada khilaf di antara jemaah. Menang dulu terus kalah. Iya, seperti itu. Menang dulu terus kalah. Kenapa kalah? Iya, perintah Nabi nggak ditaatin. Jadi umat Islam kalau kalah dibiarin sama Allah, padahal di tengah-tengah mereka itu ada Nabi Muhammad SAW. Bayangin, di tengah mereka ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada Hamzah, ada Mus'ab bin Umair. Allah kasih kekalahan gara-gara satu perintah Nabi dilanggar. Nabi melarang, mereka tidak mendengarkan. Ini masalah jamaah. Akhirnya tidak sedikit sahabat yang terbunuh. Peristiwa itu tahun ketiga Hijriah, tepatnya pada pertengahan bulan Syawal. Sebelum perang ada sebuah peristiwa indah. Jabir bin Abdullah bersama abahnya. Abahnya ini sudah tua. Anak sama bapak mau ikut perang. Kata bapaknya, Jabir, kamu jangan ikut, kamu jaga adik-adikmu. Jabir punya adik kira-kira 9. Bapaknya mau berangkat perang. Bapaknya ngomong, Jabir, abah punya utang, nanti kamu bayarin ya. Aduh, kata Jabir, bah gimana bah, sudah kau di rumah. Di sini Jabir nanti menikah sama janda. Ketika Jabir datang menyumpai Nabi SAW, dilihat kayaknya habis kawin Jabir ini. Ditanya Jabir, gadis apa janda? Gadis apa janda? Kata Jabir, janda ya Rasulullah. Dengan wajah lesu mungkin. Kenapa janda? Halla bikran tulaibuka wa tulaibuha. Jabir, kenapa kau nggak nikah sama gadis yang dia akan memainkanmu dan engkau memainkan dia? Aduh, kata Jabir, ya Rasulullah, bapakku meninggal dunia, ninggalkan adik 9. Kalau aku nikah sama gadis, siapa yang mau merawat adik-adikku, kata dia. Subhanallah, betapa indahnya niat Jabir untuk menikah dengan janda. Akhirnya dalam peperangan itu ayahnya Jabir meninggal dunia. Subhanallah, Jabir sedih dalam bayangan dia, ya Allah ya, abah meninggal dunia. Dia ingin melihat bapaknya. Gak kuat Jabir. Dia menangis dan ada bibinya juga menangis. Dibuka itu wajahnya sama Jabir bin Abdullah dan dia menangisinya dan orang-orang melarang, jangan. Kata Nabi SAW, biarkan Jabir, jangan dilarang. Faja'alat ammati Fatimah tabki, bibiku Fatimah juga menangis. Apa kata Nabi SAW kepada bibinya? Tabkina aw la tabkin. Engkau mau nangis, engkau nggak mau nangis, mazalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuh. Itu malaikat, karena panas pada waktu itu malaikat terus menaungi jasad bapakmu sampai kalian angkat jasad itu. Lalu Jabir benar-benar sedih ditinggal oleh ayahnya. Nabi melihat Jabir, ya Jabir, mali araka munkasiran. Setelah kejadian itu ditanya, Jabir, kenapa aku melihat engkau kok sedih banget? Kata Jabir, ya Rasulullah, ustushhida abi wa taraka iyalan wa dainan. Ayahku meninggal dunia dan dia meninggalkan keluarga yang banyak dan hutang, ya Rasulullah. Hutang. Sedangkan Jabir ini masih muda, waktu itu belum nikah dia. Dia memikirkan bagaimana bayar utang, bagaimana mengurusi adik-adik. Jabir, kata Nabi SAW, afala ubashiruka bima laqiyallahu bihi abak. Engkau mau aku kasih kabar gembira enggak? Gimana ayahmu berjumpa dengan Allah?
Qultu bala ya Rasulullah. Aku katakan iya ya Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, ma kallamallahu ahadan qattu illa min wara'i hijab. Allah itu tidak pernah berbicara kepada seseorang kecuali dari balik hijab, dari balik tabir. Wa kallama abaka kifahan. Dan Allah berbicara sama bapakmu tanpa hijab. Langsung bicara sama ayahmu. Lalu Allah, apa kata Allah kepada ayahnya Jabir? Ya abdi tamanna alayya u'tika. Wahai hambaku, engkau silahkan berangan-angan. Minta apa engkau aku kasih. Minta apa engkau aku kasih. Kata mereka, apa lagi ya Allah yang mau diminta? Engkau minta, aku kasih. Karena disuruh minta, apa yang diminta oleh ayahnya Jabir? Ya Rabbi tuhyini. Aku kalau disuruh minta, aku minta engkau hidupkan aku lagi di dunia. Untuk apa hidup kembali di dunia? Fa'uqtalu fika thaniyatan. Agar aku berjuang kembali di jalanmu dan aku terbunuh untuk yang kedua kalinya di jalanmu. Ya Allah. Gak ada yang keinginan di dunia mau menyelesaikan bangunan rumahnya. Aduh, itu tanah belum selesai akadnya itu. Gak ada. Yang diinginkan hidup kembali untuk kembali berjuang di jalan Allah. Faqala Rabbu subhanahu. Lalu Allah mengatakan, innahu sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un. Ya Abdullah, sudah menjadi keputusanku, nggak ada orang yang balik ke dunia kalau sudah mati. Qala ya Rabbi, kalau begitu, oke, kita nggak akan hidup kembali, tapi kita minta sesuatu. Fa'abligh man warai. Informasikan kepada orang-orang yang masih hidup di dunia, dari keluarga-keluarga kita, dari para sahabat Nabi, tentang kondisi kita, tentang kebahagiaan kita. Kita tahu orang yang mati syahid, dia akan berada di dalam rongga-rongga atau di perutnya burung-burung hijau. Tasrahu fil jannati haitsu tasha. Dia terbang di surga Allah itu keliling kemana aja mereka suka. Wallahi jamaah, kalau bicara surga, kita tuh beriman kalau surga itu ada. Yang menyebabkan kita mau datang kajian ini apa sih? Kan disebutkan yang mau datang menuntut ilmu itu berada di jalan surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, pulang dari tempat ini dapat apa? Dapat capek, dapat lelah. Kita pulang dari kerja dapat duit. Pulang kajian, mau di masjid, mau di rumah, nggak dapat apa-apa. Kenapa datang? Iman. Kita beriman. Maka di sini ayahnya Jabir mengatakan, sampaikan kepada orang-orang yang belum meninggal dunia, kalau kita berbahagia di tempat ini, nggak usah kepikiran sama kita. Allah turunkan firman-Nya di surat Ali Imran ayat 169. Mic-nya udah ketemu belum? Hah? Katanya belum. Habis dimainin dari mana kanan? 169. Allah mengatakan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kata Allah, kalian jangan mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, meninggal dunia. Bal ahya, mereka itu hidup, tapi dalam kehidupan yang berbeda. Jadi kalau bicara hidup jamaah, hidup di dunia ini, Allahu Akbar, penuh dengan kesusahan. Tapi kalau sudah mati, hidup, berarti hidup dalam kenikmatan, tidak dalam siksa yang diterima oleh dia. Yang hidup di dunia kadangkala ya masih hidup, tapi nggak bisa duduk di bawah, Ustaz. Kadangkala nenek-nenek udah, aduh nggak bisa, Ustaz, lututnya ini udah sering bunyi. Ada orang yang sholat tapi nggak bisa sujud. Kita kadang-kala lihat di Mekah, di Madinah sholatnya berdiri, tapi waktunya sujud nggak bisa karena dia nggak bisa berdiri. Itu kehidupan di dunia. Hari ini tertawa, besok menangis. Tapi itu abahnya Jabir. Allahu Akbar. Segala kenikmatan Allah mengatakan inda rabbihim yurzaqun.
di sisi Rabbnya, dikasih rizki. Dan kalau bicara rizki di surga, Allah mengatakan lahum ma yasha'un, bagi mereka apa yang mereka kehendaki, apa saja yang dikehendaki. Sampai Ibnu Katsir menceritakan asar di tafsir Ibnu Katsir, apa sih yang diinginkan? Ibu-ibu kalau dikasih kesempatan untuk meminta di surga, minta apa? Minta apa kira-kira? Kalau sudah di surga kepingin apa? Kepingin kumpul sama teman-temannya, kepingin ngobrol. Ibu-ibu kan kenapa demen kajian? Karena banyak sohibnya. Dia kepingin duduk apa kayak gitu. Masya Allah. Lahum ma yasha'un, yang diinginkan dikasih. Diceritakan ketika mereka sedang lagi ngobrol, yang laki-laki ini lagi ngobrol ya. Mereka saling berhadap-hadapan. Tahu-tahu datang awan. Awan itu datang. Awan itu berhenti di depan orang-orang yang sedang ngobrol. Awan itu bertanya, "Madza tuhibbuna an numtirakum?" Kalian kepingin hujan apa? Kepingin hujan apa? Bapak-bapak kepingin hujan apa? Mereka minta hujan ini, hujan itu. Sampai ada yang mengatakan, "Amtirina kawa'iba atroba." Turunkan hujan bidadari. Tadi bayangkan jamaah, bisa minta hujan bidadari. Allahu Akbar. Ibu-ibu susah kalau sudah bicara bidadari. Ibu-ibu nggak kepingin punya suami dua, nggak ada ibu-ibu yang kepingin suami dua, nggak ada, nggak di dunia, nggak di akhirat. Bapak-bapak kepingin bidadari? Masya Allah. Makanya siap-siaplah. Ketika seorang itu pembicaraan di dunia, artinya di alam barzakh sana, ada pembicaraan di padang mahsyar. Kita akan berbicara sama Allah langsung. Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin," hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah." Tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan berbincang dengan Allah. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman au turjuman. Tidak ada penerjemah. Antara kita sama Allah nggak ada penerjemah, hanya kita sama Allah. Ketika berbincang sama Allah, Allah akan tanya. Di dunia Allah sudah sebutkan apa yang bakal ditanyakan. Yang pertama yang akan ditanya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Siapkan jawaban itu. Jawaban kalau ditanya nikmat yang akan ditanya dapat dari mana, untuk apa? Akan ditanya tentang air dingin yang kita minum. Orang minum air dingin ketika panas, itu nikmat akan ditanya. Alam nusahhi badanak, akan dikatakan, bukankah kami yang kasih sehat badanmu? Siapa yang kasih sehat badanmu? Dokter? Makanan? Enggak, kami yang kasih nasi sehatmu. Buat apa kesehatan yang aku berikan kepadamu? Fayandur aiman fala yara illa ma qaddam. Ini orang melihat yang di kanan dia, dia nggak melihat apa-apa kecuali hasil amalan dia. Wayandur ash'am minhu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat ke kirinya, yang ada amalan dia. Jadi nanti kita bawa amalan kita. Wa yandur baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi. Dia melihat ke depan, yang ada neraka jahanam. Dalam sidang itu jamaah, kalau kita lihat persidangan di Indonesia, itu keluarganya datang melihat, menonton ketika dibacakan hasil sidang ya. Ada pengacara, ada jaksa, ketika itu hanya kita sama Allah Jalla Jalaluh. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu enggak ada yang tersembunyi. Sekarang banyak yang kita sembunyikan. Kita bisa kumpul karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Hanya itu jemaah, bukan karena kita baik jemaah. Orang memuji kita itu bukan karena kita baik. Karena Allah menutupi dosa kita sehingga orang jadi baik sama kita. Oh Ustadz, Masya Allah.
Coba kita tahu apa yang dikerjakan oleh fulan ketika dia sendirian. Siapa yang tahu? Allah Jalla Jalaluhu. Lalu apa kata Nabi SAW? Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Kalian selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Jadi jangan meremehkan sedekah. Walaupun hanya 500 perak. Kita ngelihat ada kotak amal di masjid, kita nggak bawa duit, ada 500 perak. Antum keluarkan, masukkan. Bisa jadi ini yang menyelamatkan antum ke surga. Wallahu a'lam. Yang jelas kita akan berbincang dengan Allah tanpa ada yang menerjemahkan pembicaraan kita sama Allah Jalla Jalaluhu. Ini ada cerita lain tentang bagaimana Allah berbincang dengan hambanya tanpa ada yang melihat. Ada pembicaraan yang didengar dengan lainnya. Kalau Allah ingin membongkar seorang hamba, maka Rasul SAW mengatakan, man ra'a ra'allahu bihi. Barang siapa yang riak, akan Allah tunjukkan kalau dia itu riak nanti. Man samma'a samma'allahu bihi. Barang siapa yang beramal agar reputasinya tinggi, agar dipuji orang, Allah akan tunjukkan kalau selama ini dia beramal pura-pura di depan manusia yang banyak nanti. Tapi ada orang yang berbuat dosa, kemudian karena rahmat Allah, Allah berbincang sama dia, antara Allah sama dia. Ditutupin orang ini dengan sitar. Seorang tabi'in, Safwan bin Muharris al-Mazini, dia mengatakan, baina ana amshi ma'abni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma akhidun biyadihi id arada rajulun. Ketika aku berjalan sama Abdullah bin Umar, tahu-tahu ada seorang yang bertanya, kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi najwa? Gimana engkau mendengar hadis Nabi tentang pembicaraan Allah dengan hambanya yang seperti berbisik-bisik Allah sama hambanya? Lalu Ibnu Umar cerita, sami'tu, kata Ibnu Umar, aku mendengar. Bukan cerita orang, tapi dengar sendiri. Ini yang anak akan bacakan, nih sabda Nabi SAW. Kita walaupun tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW, paling tidak kita bisa mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Orang tuh kalau cinta dengan orang lain, dia akan suka mendengarkan pembicaraan orang tersebut. Yaqul, Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yudnil mu'min. Di padang mahsyar itu Allah mendekatkan hambanya yang beriman, didekatkan. Fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuh. Allah tutupin orang ini di antara manusia yang banyak. Allah kasih tirai sehingga dia tidak terlihat dengan manusia. Lalu Allah berbincang apa? Allah mengatakan, ata'rifu dzanba kadza. Kamu ingat kamu berbuat dosa ini? Kamu ngomongin orang, mungkin kamu melihat kemaksiatan, mungkin kamu mendengar sesuatu yang diharamkan. Ingat kamu melakukan ini. Kata orang ini, na'am ay rabbi, iya aku melakukan dosa itu. Ditanya lagi, ata'rifu dzamba kadza. Dosa yang ini kamu akui? Iya ya Allah, aku akui. Disebutkan semua dosanya. Allah tahu jemaah, kita ini senantiasa dimonitor. Dari sejak kita balik, dosa kita itu tercatat sampai kita mati. Berapa? Allahu a'lam. Yang jelas banyak sekali. Ketika ditanya tentang dosa-dosanya, hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak. Ketika dia yakin, habis aku sudah. Dia yakin bahwasanya dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Nih, kita lagi ngobrol sama Allah. Mau ngomong apa? Dengan penuh ketundukan. Lalu Allah mengatakan, nih pembicaraan Allah yang mudah-mudahan kita termasuk. Allah mengatakan kepada hambanya ini, satartuha alaika fid dunya. Aku tutupi dosamu di dunia. Gak ada orang yang tahu. Itu dosa-dosamu aku tutupin ketika engkau di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum.
hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Fayu'ta kitabah hasanatihi, maka dikasih kitabnya dengan tangan kanan. Di situ dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, kalian baca kitab tuh. Tapi dia yakin bukan karena amalnya, tapi karena Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah, cobalah antum duduk berpikir, merenungkan berapa banyak dosa yang kita lakukan dan berapa banyak rizki yang Allah berikan kepada kita. Nggak sebanding. Kalau bicara musibah, sebagian orang mengatakan, Ustaz, anak kena musibah ini, musibah itu. Musibah kan menghapuskan dosa. Naam. Tapi ketahuilah bahwa kalau setiap engkau berbuat dosa dibalas sama Allah, kata Allah, ma taraka ala dhahriha min dabah. Di bumi ini nggak ada manusia yang hidup. Kalau setiap kita berbuat dosa dihukum. Tapi Allah tuh maafkan kita, jamaah. Maka hendaklah kita itu mudah memaafkan orang lain. Jangan nyimpan dendam. Di sini orang yang memaafkan orang lain, Allah akan maafkan dia. Orang yang menutupi kesalahan orang lain, maka Allah akan menutupi dosa dia. Jadi kalau bicara bagaimana, Ustaz, supaya Allah menutupi dosa kita, bagaimana supaya di hari kiamat kita mendapatkan rahmat Allah ini? Yang pertama, jangan pura-pura baik di depan orang, kemudian ketika sendirian engkau berbuat dosa. Akhirnya kita itu pura-pura baik. Datang, ya Allah, jemaah ya. Ada seorang yang telepon ana. Dia menanyakan tentang ibunya. Suatu malam dia cari ibunya. Dia temukan ibunya di hotel. Itu anak gimana, Ustaz? Kata dia. Apa yang harus ana lakukan? Ada orang-orang yang nampak baik, jemaah. Ketika kita pura-pura baik, jemaah, Allah akan bongkar kita. Allah akan tunjukkan kepada manusia. Maka berusahalah untuk beramal soleh yang seluruh penduduk bumi nggak ada yang tahu. Siapkan amal. Tunjuk, antum pikirlah sekarang. Anda punya amalan apa yang Anda sembunyikan? Istri Anda nggak tahu, orang tua Anda nggak tahu, anak Anda nggak tahu. Bahkan yang tahu cuma ana sama Allah. Itu yang akan menyebabkan Allah ngampuni dosa kita. Yang ketiga, tutupin aib orang lain. Jangan suka ghibahin saudaranya. Biasanya yang suka ngomongin orang lain siapa? Ibu-ibu, apa bapak-bapak? Ibu-ibu yang biasa ngomongin orang lain siapa? Ibu-ibu lain. Hati-hati, jemaah. Kenapa? Karena kita itu bongkar aib saudara kita. Kita tahu dia salah, tahu gitu. Kemudian kenapa kita bicarakan kesalahan dia? Allah akan bongkar kesalahan kita. Sebaliknya, ketika ngobrol gini ada orang yang menceritakan aib orang lain, lalu kita mengatakan, Mbak, mungkin kita cari tema yang lain lah, cari topik yang lain. Biasanya kita nggak akan disukai sama teman-teman kita. Nggak apa-apa. Kita bukan sok suci, tapi kita sedang berharap ditutupi dosa-dosa kita sama Allah. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi dosa saudaranya, Allah akan tutupi dosa dia. Wa man tatabba'a aurata akhi. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, tatabba'allahu aurata. Maka Allah akan mencari-cari kesalahan dia. Yang dicari kesalahannya sama Allah, yafdahu wa huwa fi jawfi darihi. Maka Allah akan lecehkan dia. Allah bongkar kesalahan dia, sedangkan dia di dalam rumahnya. Di dunia dibongkar, di akhirat dibongkar. Maka ini yang perlu kita berhati-hati. Berusaha untuk menjaga lisan kita tidak ghibahin saudara kita. Ghibah ini bukan dosa yang ringan, jemaah. Ghibah ini dosa besar yang memerlukan taubat. Allah gambarkan ghibah itu seperti apa? Makan bangkai saudara kita. Jadi kalau ada ibu-ibu berlima lagi ngobrolin fulanah. Fulanah namanya Zainab.
Itu seakan-akan Zainab itu bangkai di depan mereka yang sudah membusuk. Satu pegang pisau dibelah perutnya, dimakan hatinya. Dia katanya, yang satu hidungnya dipotongin. Kata Allah, fakarih tumu, kalian nggak suka, tapi kalian lakukan itu. Makanya kalau habis ribain orang, tolong kasih tisu basah. Orang, pakai tisu. Ya, ada apa pakai tisu basah? Itu ada bangkai di mulutmu itu. Iya, bersihkan itu, ada sisa bangkai di mulutmu itu. Maka kalau ingin ditutupin, Allah berbincang sama kita sendirian, nggak ada yang tahu dosa-dosa kita kecuali Allah. Maka tolong jangan bongkar dosa saudara kita. Fulana berzina, tutupin dosanya. Jangan diceritakan, Anda dapetin fulana berzina. Na'udzubillah. Antum lihat bagaimana ketika Ma'iz mengaku berzina, sahabat Nabi. Ngaku kepada seorang sahabat yang lainnya. Ketika ngaku berzina, sama Ma'iz langsung dibawa kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Halla satartahu biizarika. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Kenapa engkau nggak tutupin dia dengan sarungmu? Tutupin dia. Nggak perlu dia laporan kepada Nabi SAW. Tutupin kesalahan. Maka itu yang akan menyebabkan insya Allah kita ditutupin dosa kita. Yang keberapa? Yang keempat. Kalau berbuat dosa jangan cerita-cerita. Ada orang yang bangga dengan dosanya, jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Semua umatku itu akan dimaafkan kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Jadi ada orang yang berbuat dosa dilihat orang lain gitu, minum di pinggir jalan, na'udzubillah min dzalik. Jalan sama perempuan di pinggir jalan dilihat sama orang. Semua umatku itu dimaafkan kecuali yang berbuat dosa terang-terangan. Wa minal mujaharah, nih di antara bentuk berbuat dosa terang-terangan. Orang ini malam hari berbuat dosa. Fayusbih ala sitrillah. Dia pagi harinya itu ditutupin, gak ada orang tahu. Lalu dia cerita sama sahib-sahibnya. Tadi malam aku melakukan ini. Allah, na'udzubillah min dzalik, jemaah. Ada teman cerita, bicara sekarang lagi rame prostitusi. Ini di grup, itu grup, ada grup mobil mewah lah, anak nggak mau sebut nama mobilnya. Grup mobil mewah yang hanya orang-orang segelintir orang yang punya. Kita punya teman ini udah ngaji, dia panitia kajian, dia masuk karena dia punya mobil itu. Dia cerita, Ustadz, yang diomongkan perempuan, minum, ini diceritakan dosanya. Anak baru pakai fulana, anak baru pakai fulana. Na'udzubillah. Jangan berharap orang seperti ini akan ditutupi dosanya sama Allah Jalla Jalaluhu. Allah akan bongkar, engkau ceritakan dosa itu sendiri. Lalu engkau minta, ya Allah tutupin dosaku, ya tutupin dosamu sendiri. Allah akan tutupi dosamu nanti. Jamaah rahimakumullah, nanti Allah akan berbicara dengan penghuni neraka. Dan ada orang-orang yang Allah tidak ajak bicara. Thalathatun, ada 3 kelompok yang kata Nabi SAW, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Allah nggak akan bicara sama mereka. Wala yuzakkihim, Allah nggak akan bersihkan dosa-dosanya. Wala yanzuru ilaihim, lihat enggak. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Ini muslim tapi dia punya dosa yang Allah tidak akan bicara sama dia. Allah nggak akan ngelihat dia, Allah nggak akan bersihkan dia. Terus gimana? Ya sudah, harus masuk neraka. Jangan meremehkan api neraka, jemaah. Yang pertama, al-musbil izarahu, yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong. Ini bagi laki yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan sombong, Allah tidak akan lihat. Yang tidak dengan sombong, tetap itu sesuatu yang dibenci. Iya,
ada perbedaan tingkat dosanya. Yang kedua, al-ba'i sil'atahu bil halifil kadhib, yang jual barang dengan sumpah palsu. Wallahi ini barang, Masya Allah, ana baru ambil, nggak ada yang punya di Jakarta kecuali ana. Harganya berapa? Nih 2 juta. Janganlah 1,5 juta. Modalnya nggak segitu. Modalnya nggak segitu. Enggak sudah. Bolehlah 1,5 juta, nggak apa-apa lah. Ana jual dengan modalnya. Padahal bohongnya. Itu banyak pedagang. Maka yang jadi pedagang hati-hati. Berat jadi pedagangnya, mah. Ana pernah jualan ya. Pernah jualan. Kayaknya ana nggak bisa jualan. Soalnya kalau nggak laku, ya Allah, kalau nggak laku, gimana? Akhirnya kita bagikan aja. Soalnya kadang-kala ada pandangan untuk bohong gitu loh. Orang ini kalau bohong beli dia. Kalau kita bohongin gitu ya, ini barangnya ini Masya Allah gitu loh. Antum sohib lah, harga temen nih. Padahal enggak. Itu yang seperti ini dengan dia sumpah. Na'udzubillah min dzalik. Kata Nabi SAW, at-tajiru saduq ma'an nabiyyin. Pedagang yang jujur itu setingkat dengan para nabi. Karena nggak mudah jujur sebagai pedagang. Kalau ustadz jujur biasa lah. Tapi kalau sudah jadi pedagang, astagfirullah, mudah-mudahan dijaga. Nah, jadi ingat, yang nggak akan dilihat sama Allah, yang pakai nama Allah. Dia pakai nama Allah untuk menjual barang dia, dan dia berdusta. Itu Allah nggak akan lihat. Yang keempat, yang ketiga, yang tidak akan dilihat, al-mannan, yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Hati-hati, jangan membatalkan pemberian kita sama orang. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit atau menyakitin orang yang kita kasih. Menyakitin nggak ngungkit-ngungkit, Anda nggak pernah ngungkit, Ustaz. Tapi kalau sini. Kita kayak dihinakan dengan orang yang ngasih duit sama kita. Itu batal pahala sedekah kita. Maka ketika bersedekah, Ustaz, anak itu mengungkit supaya dia tahu diri. Nah, nggak perlu. Allah tuh ngasih sama dia semuanya, dia nggak tahu diri. Apalagi kamu, apa yang dikasih? Ya cuma fulus, Ustaz. Allah kasih mata sama dia, dia nggak pernah bersyukur. Maka jangan mengungkit, jemaah. Allah nggak akan lihat sama kita. Maka sayangi diri kita. Dan nanti akan ada pembicaraan Allah dengan penghuni neraka. Di surah Al-Mu'minun ayat 104. Sebenarnya ayatnya ini dari ayat 101 sampai 110 atau 111. Ya, yang dapat di sini maka ini dibaca di sini. Nah, fadhal. Iya, semuanya dibaca. 101. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خاسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
تلفه وجوههم النار وهم فيها كارهون ألم تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Barakallahu. Artinya? Oh, artinya. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tapi kamu selalu mendustakannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikan kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Subhanallah. Subhanallah jemaah, kita lihat di sini bagaimana Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan apabila ditiupkan sangkakala. Apa sangkakala jemaah? Tanduk. Tanduk yang ditiup, bukan trompet. Sangkakala itu tanduk yang besar sekali. Yang tahu besarnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sejak itu diciptakan, Israfil sudah pegang. Dan sekarang mata Israfil itu memandang ke arsy Allah Jalla Jalaluhu, menunggu Allah perintahkan. Kalau itu ditiupkan, nggak ada lagi keluarga-keluarga. Oh ini fulan keluargaku. Bahkan yang ada kabur dari keluarganya sendiri. Allah sebutkan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Akan lari dari saudaranya sendiri. Yang di dunia kalau punya masalah dia ke rumah saudaranya, dia ke tempat orang tuanya, dia ngobrol sama istrinya. Pada hari itu kabur semuanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka orang itu akan ditanya tentang dirinya sendiri.
Kemudian wala yatasaalun, nggak ada tanya-tanyaan mereka. Yang ada mereka memiliki nafsi. Allah ceritakan yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang sukses. Sekarang ini kita beramal terus, kita beratkan timbangan amal kebajikan kita. Yang ringan maka merugikan diri sendiri. Jangan mencari kambing hitam. Kita mengatakan, Ustadz nih gara-gara lingkungan. Engkau kan bisa pindah, cari lingkungan yang baik. Ana lingkungan tempat kerja ana, Ustaz, ya Allah, nggak ada yang sholat, Ustaz. Akhirnya ana nggak sholat juga, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ada lingkungan yang minum. Ada teman cerita, Ustaz, ini ana kalau bisnis itu, ya Allah, ngajak makan orang-orang barat, Ustaz. Biasanya ada wine di meja situ, Ustaz. Ana nggak minum, Ustaz. Engkau nggak minum, tapi ada wine diminum, engkau diam. Dan engkau melihat Nabi berlepas diri dari dirimu. Ana bari'un min muslim, aku berlepas diri dari seorang muslim, kata Nabi SAW, yang diputar khamar di meja dia diam. Maka Allah ingatkan di banyak ayat, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, itu kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Kalau berbuat jahat, ya kamu sendiri. Jangan cari kambing hitam. Oh, ini gara-gara fulan. Nggak ada gara-gara fulan nanti. Kemudian Allah katakan, alam takun ayati tutla alaikum, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Nih, maka biasakan kita membaca Al-Quranul Karim supaya kita faham mana yang benar dan mana yang salah. Fakuntum biha tukadzibun, tapi kalian nggak percaya. Disampaikan ada surga, disampaikan ada neraka, disampaikan ada timbangan, disampaikan manusia akan dibangkitkan, nggak percaya. Oh, itu hanya ramalan. Ada yang mengatakan itu hanya ramalan. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Antum percaya enggak? Kalau percaya, laksanakan. Yaitu saat belum dapat hidayah. Nah, insyaallah dapat hidayah. Lalu apa kata orang ini? Qalu rabbana ghalabat alaina syiqwatuna, ya Allah, kejahatan kami menguasai kami, ya Allah, dan kami orang wa kunna qauman dhallin, kita orang-orang yang sesat, ya Allah, maafkan kami, ya Allah. Rabbana akhrijna minha, ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Fa in udna fa inna zalimun, kalau kami balik berarti kami termasuk orang-orang yang zalim. Itu yang mereka inginkan, jemaah. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menceritakan dalam tafsirnya bahwa ini Abdullah, ada riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, inna ahla jahannam yad'una malikan. Siapa malaikat penjaga neraka? Nama kita ini ingat rukun Islam, rukun iman, salah satunya iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu iman secara global. Allah menciptakan malaikat dari cahaya yang tugas mereka adalah taat kepada perintah Allah dan tidak pernah durhaka. Secara global, tapi harus beriman secara terperinci dengan malaikat-malaikat yang namanya disebutkan. Kita beriman Israfil yang meniupkan sangkakala, Jibril pembawa wahyu, Mikail pengatur hujan, pengatur rizki, karena rizkinya dari turunnya air hujan. Jemaah, kalau hujan nggak turun, emas 2 ton itu nggak ada artinya. Hujan nggak turun, antum punya emas, punya duit $1 juta, lebih kaya petani yang punya beras. Kalau hujan nggak turun, ngomong sama petani, saya mau beli berasnya berapa? 1 kilo emas. Apa kata petani? Jazakallah khair, makan tuh emasnya, ana mau makan nasi. Wallahi sahih, nggak ada artinya, jemaah. Maka di sini kalau dikatakan Mikail pengatur rizki, itulah yang menurunkan hujan. Dari sana kemudian ada kehidupan di muka bumi ini dengan air hujan. Baik.
Ada malaikat Munkar dan Nakir. Dia yang akan menanyakan di alam kubur. Ada penjaga neraka. Siapa namanya? Malik. Malaikat Malik. Penjaga surga Ridwan. Akan tetapi hadis tentang nama malaikat penjaga surga itu Ridwan, itu tidak disebutkan hadis yang sahih. Ada dalam Israiliyat. Baik, malaikat pencabut nyawa yang terkenal Izrail. Tapi ternyata dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis-hadis Nabi disebut Malakul Maut, pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, apa kata dia? Inna ahla jahannam yad'una malikan fala yujibu 40 aman. Mereka teriak-teriak, penghuni neraka memanggil Malik, Malik, tolong panggilkan Allah, kata dia, suruh kita ini dikeluarkan. Malik itu disebutkan 40 aman, tidak menjawab mereka. Didiamkan sama Malik. Teriak-teriak mereka panggil namanya Malik. Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Apa yang mereka minta kepada Malik? Wahai Malik, mintakan kepada Allah agar Allah mematikan kita sudah. Matikan kita sudah. Nggak tahan di neraka itu. Kenapa? La yamutu fiha wa la yahya. Mereka nggak hidup yang bermanfaat, nggak mati juga, istirahat dari azab tersebut. Itu Malik 40 tahun mendiamkannya. Setelah 40 tahun Malik mengatakan, innakum makithun, kalian tetap di sini. Sudah diam. Akhirnya mereka memanggil Allah. Udah nggak ada harapan dari Malik. Orang tuh kadangkala kalau di penjara harapannya dari siapa? Dari sipirnya. Ayolah, bismillah, ada fulus itu, anak belikan mobil sudah, yang penting anak bisa keluar. Itu mereka lakukan itu. Ketika Malik nggak bisa, lalu qala hanat da'watuhum wallahi ala Malik wa rabbi Malik thumma yad'una rabbahum. Setelah itu sudah, karena panggilan mereka tidak digubris sama Malik, nggak ada manfaatnya. Tadi apa yang mereka panggil di dunia, dikasih waktu beramal, nggak mau beramal. Akhirnya mereka memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Ini yang di surat Al-Mu'minun. Ya Allah, kami itu dikuasai oleh kejahatan kami. Ya Allah, kami termasuk orang wa kunna qauman dhalin. Apa yang mereka minta? Kalau sama Malik minta dimatikan, kalau sama Allah minta apa? Dikeluarkan. Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, keluarkan kami ya Allah dari neraka ini. Kalau kami kembali melakukan dosa lagi nanti di dunia, kami termasuk orang-orang zalim. Apa kata Abdullah bin Amr bin As mengatakan, fayasqut anhum qadrad dunya marratain. Allah tuh mendiamkan penghuni neraka sepanjang umur dunia 2 kali. Nggak dijawab sama Allah. Berapa tahun jemaah? Kita tahu satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Allah diamkan seperti umur dunia, double. Setelah itu Allah mengatakan kepada mereka, ini yang di ayat di surah Al-Mu'minun. Apa kata Allah? Qala khsa'u fiha, di ayat 108. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku, kata Allah. Selesai sudah. Mereka nggak ada lagi manggil-manggil Allah sudah. Manggil-manggil Malik nggak ada. Yang ada hanya zafir wa syahik, teriakan-teriakan rasa sakit. Wallahi jemaah, kalau antum bisa merasakan, bisa bayangin ya, bisa bayangin bagaimana penghuni neraka itu qallabu wujuhahum finnar, wajah mereka dibolak-balikin di dalam api neraka. Pernah melihat tahu yang dibolak-balikin? Iya. Gimana kalau wajah kita yang dibolak-balikin? Gimana kalau selama-lamanya di sana? Di neraka itu ada wadi
Subhanallah jemaah. Wadi tempat kumpulnya bisa-bisa binatang buas. Ada orang-orang yang diazab di sana jemaah, orang-orang yang sombong di Wadi Bulas. Itu kalau masuk ke wadi itu, dia bangkit dari tempat itu meleleh daging dan kulitnya jemaah. Leleh sampai tinggal tulang lagi dia keluar. Nanti masuk lagi ke sana. Seperti itu Allah azab mereka. Orang-orang yang sombong dalam kehidupan dunia ini. Maka na'udzubillahi minal kibr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari kesombongan. Kenapa? Agar Allah mau ngomong sama kita pada hari kiamat nantinya. Dan Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Dan yang terakhir, ada pembicaraan penghuni surga dengan Allah SWT. Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna hadzal qamara lailatal badri. Kalian nanti akan melihat Allah. Kita akan melihat Allah. Nah, kita beriman dengan Allah ghaib. Allah itu nggak terlihat jemaah. Kita beriman. Nanti pada hari kiamat Allah akan tunjukkan dirinya kepada kita. Nabi mengatakan kalian sallallahu alaihi wasallam, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan. Apakah butuh berdesak-desakan? Nggak ada. Nanti Allah akan berkata kepada penghuni surga, hal turiduna syai'an azidukum. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, hadis-hadis yang sahih menyebutkan hal ini. Kalian mau tambahan? Kata penghuni surga, alam tubayyid wujuhana ya Allah. Apalagi ya Allah, Engkau sudah putihkan wajah kami, Engkau sudah berikan segala kenikmatan kepada kami. Apalagi yang kami minta? Lalu Allah mengatakan, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum abada. Aku akan berikan kepada kalian keridhaanku. Aku tidak akan marah kepada kalian selama-lamanya. Fayakshiful hijab an wajhi. Kata Nabi SAW, kemudian Allah membuka hijab dari wajahnya. Tatkala itu kita melihat wajah Allah Jalla Jalaluhu. Maka semoga semua yang hadir di tempat ini bisa melihat wajah Allah Jalla Jalaluhu bersama Rasulullah SAW.